Oke anak-anak ya, untuk tugas kalian di pembelajaran 2 ini, di sini adalah kalian mengamati terlebih dahulu ya. Kalian mengamati terlebih dahulu di sini ada bentuk kerjasama ya, dan di dalam kerjasama itu tentunya ada sikap tolong menolong ya. Karena kan kita itu merupakan makhluk sosial, yang namanya makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan memiliki manfaat yang begitu besar ya dengan adanya sikap kerjasama atau gotong royong ini. Pekerjaan yang susah menjadi mudah, pekerjaan yang berat menjadi ringan ya, dan tidak terlalu capek ya ketika kita mengerjakan. Dan tentunya ini terjalin sikap silaturahmi, sikap persaudaraan rukun ya. Nah ini baik kalau misalkan di rumah dengan saudara, di sekolah dengan teman, di masyarakat dengan lingkungan masyarakat. Oke, jadi kalian silakan pahami dulu mengenai gambar-gambar yang ada di sini, dan kalian silakan dibaca ya, silakan dibaca sambil mengamati gambar, silakan sekalian sambil membaca. Oke, ya ini tugas dari Bapak hari ini, silakan kalian dikerjakan ya atau dilaksanakan. Ayo berdiskusi. Nah, silakan kalian di sini kerjakan. Jadi mendiskusikan tentang tolong menolong. Apa saja musibah yang menimpa teman kita? Misalkan teman kita pernah mendapatkan musibah seperti apa, lalu bagaimana usaha kita untuk menolongnya. Misalkan teman kita itu mendapatkan musibah, lalu bagaimana cara kita menolong mereka? Menolong teman mereka seperti apa? Kalian dapat mendiskusikannya dengan teman sebangkumu kalau misalkan di sekolah ya. Kalau misalkan kita di rumah, berarti kita boleh berdiskusi dengan orang tua ya. Silakan tulislah hasilnya pada kolom berikut ini. Misalkan jenis musibah teman kita mendapatkan musibah apa. Kalau misalkan di rumah, misalkan ada orang yang jatuh dari sepeda, kira-kira bentuk usaha apa untuk menolong mereka ya. Ketika ada teman yang jatuh dari sepeda, misalkan terluka, lalu apa yang harus kita lakukan kepada teman kita yang jatuh dari sepeda itu ya. Nah, silakan contohnya seperti itu. Ini juga sama ya, ini adalah bentuk sebutkan 3 musibah. Musibah apa saja yang pernah kalian amati, yang pernah kalian lihat. Lalu usaha apa yang akan kalian lakukan untuk menolong mereka. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini yang ayo berlatih. Di sini kamu mendengar kabar ibu penjajah makanan, misalkan ibu penjajah makanan keliling ini yang menjadi tetanggamu sedang tertimpa musibah. Anaknya sedang sakit di rumah sehingga ia tidak dapat berkeliling menjajakan makanan yang dijualnya. Padahal ia membutuhkan uang dari hasil penjualannya itu. Nah, kira-kira bantuan apa yang dapat kamu berikan? Sikap apa saja yang dapat kamu praktekkan ketika membantu meringankan bebannya? Oke, silakan kalian tuliskan di sini ya, seperti apa bentuk bantuannya yang akan kalian lakukan jika ada cerita seperti ibu penjajah makanan tadi ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya menuliskan bentuk kerjasama. Nah, kerjasama yang pernah kamu lakukan, misalkan kerjasama apa? Silakan kalian bebas ya, berdasarkan pengalaman kalian. Misalkan kerjasama saya adalah di rumah, misalkan membersihkan halaman rumah bersama adik, misalkan, atau kerjasama apa yang pernah kalian lakukan yang lainnya, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, atau di masyarakat, atau dengan tetangga ya. Silakan kalian bebas merangkai kata, tuliskan bentuk kerjasama yang pernah kalian lakukan. Oke. Selanjutnya di sini ada mengamati keragaman budaya Indonesia. Jadi kan dengan keragaman budaya Indonesia itu banyak sekali tradisi-tradisi yang dimiliki oleh negara Indonesia, baik berupa dari tarian, dari cara kehidupan sehari-hari. Nah, adat istiadat ya. Nah, ini misalkan salah satu contohnya adalah mengenai tarian. Banyak sekali beragam tarian yang ada di Indonesia. Melestarikannya yaitu dengan apa? Dengan membuka sanggar-sanggar tarian tradisional ya. Banyak sekali di kita tentunya sanggar-sanggar tarian ya. Ini adalah salah satunya apa? Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga, melestarikan tarian-tarian yang ada di Indonesia supaya apa? Supaya tidak musnah.
Mengenai keragaman budaya Indonesianya, silakan dibaca. Indonesia memiliki beragam budaya, contohnya tarian-tarian tradisional. Silakan kalian baca dulu ya. Baca dulu sampai sini, dibaca. Kalian pahami ya beragam gerakan tari daerah. Silakan kalian dibaca. Lalu terakhir nanti kalian ini ayo berlatih menjawab pertanyaan tentang gerak tari daerah. Nah, ini silakan kalian ya kerjakan. Mengapa para penari dituntut untuk berlatih dengan serius? Oke, kira-kira jawabannya seperti apa? Silakan ya. Nah, seperti pengalaman kalian ya kemarin yang sudah mempraktekkan tarian Pakarena, kira-kira mengapa menari itu dituntut untuk berlatih dengan serius? Kenapa ya? Coba. Apakah manfaat sanggar tari tradisional bagi masyarakat? Nah, tadi kan di sini ada cerita tarian-tarian. Tujuannya untuk apa? Ya, silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian jawab berdasarkan pendapat kalian ya. Apakah manfaat sanggar tari tradisional bagi masyarakat? Kemudian, mengapa kita harus melestarikan tari daerah? Mengapa? Alasannya apa? Kenapa kita harus melestarikan tarian daerah? Oke. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang contoh tari daerah ya dan iringan musiknya. Silakan diperhatikan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tari kancet. Ini berasal dari suku Dayak. Kemudian alat musik untuk mengiringi tari kancet adalah ada sampe ya yang di atas, kemudian ada kadire. Nah, seperti itu bentuk alat musiknya. Selanjutnya ada tari mentawai. Ini berasal dari Mentawai. Alat musik yang digunakan untuk tari mentawai mengiringinya adalah kajema ya. Kajema atau kateba di sini. Kemudian ada tari serimpi. Ini berasal dari Surakarta dan Yogyakarta. Nah, alat musik yang digunakan untuk tari serimpi ini adalah alat musik gamelan. Nah, alat musik gamelan ini adalah alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Selanjutnya ada tari yapong. Ini berasal dari Jakarta dan alat musik yang digunakannya adalah alat musik gambang kromong. Inilah ya alat-alat yang digunakan untuk tari yapong. Seperti itu. Kemudian ada tari hudok. Ini tari hudok ya. Lihat propertinya seperti itu, bentuk pakaiannya. Ini berasal dari Kalimantan. Ini adalah tari hudok yang berasal dari Kalimantan Timur ya. Nah, alat musik yang digunakannya adalah ini tubun. Ini ada berupa gendang kecil ya yang bisa digenggam. Seperti itu bentuknya. Oke. Kemudian ini ada tari Japin ya. Tari Japin ini adalah merupakan tarian yang berasal dari negara Yaman ya. Di Yaman, negara Yaman ya. Nah, kemudian alat musik yang digunakannya adalah alat musik gambus ya. Alat musik gambus tentunya kalian sering mendengarkan musik gambus ya, seperti apa. Dan ini adalah bentuk tari Japin seperti itu. Ini adalah dengan seragam Islami ya. Kemudian tari Serampang 12. Ini merupakan tari yang berasal dari Sumatera Utara. Alat musik yang digunakannya adalah alat musik Serampang 12. Oke, seperti itu bentuk alat musiknya. Oke, selanjutnya ini yang terakhir adalah ada tari saman. Tari saman itu merupakan tari yang berasal dari Aceh dan iringannya adalah merupakan nyanyian ya, tepuk tangan, tepuk tubuh, tepuk lantai. Oke. Nah, sekarang kalian silakan coba mempraktekkan satu tarian yang kalian bisa ya. Boleh kalian melihat ke YouTube terlebih dahulu tariannya, misalkan tarian apa dan berasal dari mana. Jadi nanti kalian ketika mempraktekannya adalah misalkan gini. Saya akan mempraktekkan tari saman dari Aceh. Nah, lalu kalian gerakan ya. Seperti apa contoh tariannya, lalu iringi oleh musik. Oke, ini tugas dari Bapak, silakan ya. Di sini akan mempertunjukkan tarian daerah. Silakan kalian lakukan di rumah sendiri-sendiri ya. Tarian apa yang akan kalian tampilkan berikut musik ya, diiringi dengan musik. Setelah kalian memberikan video praktek ke Bapak, lalu Bapak akan mengupload kembali ke YouTube. Lalu teman kalian nanti menuliskan apresiasi tari, misalkan dengan mengamati salah satu dari teman-teman kalian. Misalkan di sini contohnya kalian misalkan diperintahkan oleh Bapak untuk
menyaksikan atau melihat aksi atau pertunjukan tarian dari teman-teman kalian. Lalu di sini kalian sebutkan namanya siapa yang akan kalian teliti ya. Nah, kemudian gerakannya seperti apa? Kesesuaian dengan iringannya apa? Saran dari kalian untuk teman kalian yang melakukan gerakan itu apa? Sarannya berarti sebaiknya atau misalkan dengan kata-kata kalian ya. Misalkan ada kekurangannya seperti apa, sarannya harusnya seperti apa. Jadi ini silakan ya kalian mengomentari gerakan-gerakan teman kalian ya, mengomentari tarian-tarian yang dibawakan oleh teman kalian nanti. Oke ya, seperti itu anak-anak. Lalu di sini ayah menambah wawasan, silakan kalian baca ya mengenai tari saman. Silakan kalian dibaca sejarahnya dan berikut ini gerakan-gerakannya bagaimana dan seperti apa. Silakan kalian baca ya, baca dengan betul-betul mengenal tarian saman ya. Ini adalah sebagai pengetahuan dan menambah wawasan kalian. Oke, seperti itu anak-anak ya. Nah, sampai sini mungkin tugas dari Bapak ya, silakan kalian lakukan hari ini. Dan untuk videonya boleh kalian di storekan maksimal besok ya, maksimal besok. Jadi hari ini kalian siapkan tariannya, silakan dibantu oleh orang tua ya. Oke, segitu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.